biar semangat dulu. Sudah di-share sama Bu Virus ya tentang cara bermainnya ini. Jadi nanti ini bentuknya tuh kayak games bersama. Nah, gini aja deh. Nah nanti itu dibagi per kelompok lagi dari beberapa mahasiswa yang ada di sini. Nah, jadi kan permainan kenali asalku. Nah, aturan permainannya itu, jadi mahasiswa terbagi menjadi kelompok yang terdiri dari 3-4 orang. Nah, masing-masing kelompok ini akan menebak nama makanan, atau budaya, atau tempat wisata. Nah, jadi pertanyaannya itu berupa clue. Jadi nanti ada clue yang bakal dilontarkan sama dosen atau mentor. Nah, kalau dosen pembimbing itu cuma akan menjawab dengan ya atau tidak. Jadi mungkin kalau yang pernah lihat di TV itu, aku juga lupa namanya gamenya apa. Jadi itu kalau kayak ada yang ngomong mau nebak suatu yang gamenya pakai helm, terus ada dikasih papan tulisan nama di atas kepalanya, terus nanti yang ada yang nebak ya tidak kayak gitu. Nah habis itu jika benar maka kelompok akan mendapatkan 1 poin. Nah, itu yang nanti akan dicatat. Nah, kelompok dengan poin terbanyak akan mendapatkan hadiah menarik yang akan dikirimkan ke rumah masing-masing gitu. Nah, tapi clue-nya ini pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ini nggak boleh menanyakan tentang asal makanan, budaya atau tempat wisatanya. Jadi benar-benar tentang sifat dari makanannya itu atau tempat wisatanya gimana atau budayanya seperti apa. Nah, ini misalnya contoh permainannya. Jadi ada yang bilang dari MC atau misalnya dosen pembimbing atau mentor nanti yang bilang clue pertama adalah makanan gitu. Nanti akan ditanyakan, kalian tanyain, kelompoknya tanyain, pedas nggak gitu. Nanti enggak misalnya. Nanti selanjutnya apa? Kalian tanya lagi, apa dimakan saat sarapan? Nah, di situ dijawab ya atau teksturnya halus atau tidak. Nah, seperti itu terus sampai nanti kira-kira kalian udah kebayang nggak? Kira-kira itu makanan apa atau budaya apa atau tempat wisata apa? Misalnya di contohnya di situ, oh ini bubur Madura gitu. Nanti MC-nya akan bilang, oh ya benar. Nah, berarti itu nanti dapat 1 poin. Nah untuk kelompoknya ini mungkin nggak full 1 kelas ya ini yang datang ke sini ya. Jadi ada 5 kelompok. Nah, ada yang 2 kelompok itu jumlahnya 4 orang, 3 kelompok itu jumlahnya 3 orang. Nah, yang kelompok pertama ini bisa dicatat ya, nanti biar nggak lupa yang mana aja. Nah, yang kelompok pertama itu Khairunisa, Muhmin Hartanto, Siti Husnul Khotimah, dan Diva Putri Khairunisa. Nah, kelompok kedua Hizkia Situmorang, Satria Wijaya, Dwi Hikmah Asriani, dan Rahman Tendeang. Kelompok ketiga Hayati, Zulfiati, dan Muhammad Fakih Amra. Nah, kelompok keempat Ardike Lazuardi Manik, Atalia Friska Makapia, dan Badrun. Lalu yang kelompok terakhir ini Niora Makfiroh, Muhammad Hisbuoro Siregar, dan Alia Cahyani Putri. Mungkin ada yang masih dibingungin nggak dari cara mainannya ini? Bisa tanya langsung atau nulis di chat. Izin Kak boleh diulang nggak mengenai pembagian kelompok tadi? Hayati ya ini ya. Hayati kelompok 3 bersama Zulfiati dan Muhammad Fakih Amra. Mungkin ini aku bantu dengan share di chat aja ya. Jadi biar bisa ngecekin tambah lihat layar. Itu ditandai ya teman-teman yang ada di sini mana satu kelompok. Mau nanya. Yang nebak itu saat semua anggotanya atau ganti-gantian ya Kak? Semuanya bisa nebak berbarengan. Oh iya, makasih Kak. Bismillah Kak, izin tanya.
Iya. Tadi kan Kak sampaikan bahwasanya tidak boleh sebut nama asal tuh. Nah, berarti hanya sebut nama macam kan makanan. Seperti contoh kan kalau di Sulawesi Tenggara tuh ada yang namanya lapa-lapa. Berarti yang disebut itu hanya namanya ya, lapa-lapa gitu. Ya itu kalau sudah kebayang makanannya apa. Mungkin awalnya sebelumnya itu makanan ini tuh bukan buat makanan pagi gitu apa? Atau misalnya ini makanannya nggak berkuah atau makanannya ini dengan sambal atau bagaimana, itu yang boleh ditanyakan. Nanti dosen MC-nya yang akan menjawab ya atau tidak. Tapi kalau misalnya kamu tanya, oh dari apa? Oh dari Sulawesi Tenggara, apa atau apa? Oh apakah ini dari Sulawesi Tenggara gitu? Nggak bisa tanya kayak gitu ya, kayak gitu. Oke, paham. Kasih Kak. Ya. Sudah? Ada lagi yang bertanya? Kak mau nanya. Ya. Jadi ini kita rebutan ya Kak? Cara jawabnya. Mungkin Bu Virus bisa bantu menjawab. Iya, jadi kayak cepet-cepetan gitu. Nah, nanti silakan berdiskusi sama teman satu timnya. Kalau banyakan poin gitu. Jadi kalau mungkin sekarang dipetakan dulu, misalkan Karunisa sama Muhmin itu Karunisa itu dari mana, Aceh atau apa. Jadi kalau kira-kira gitu ya, yang udah dikirimkan ini kita semuanya dari data yang sudah teman-teman kumpulin sih sebenarnya di assignment. Jadi ini sebenarnya pertanyaannya dari teman-teman gitu ya. Jadi silakan misalkan diatur strategi dulu. Kita kasih 5 menit dari sekarang ya. Jadi mungkin Badrun mau WA dulu Atalia, kamu dari mana? Ini udah nanti kalau bagian yang ini kamu ini, aku ini kayak gitu. Jadi boleh atur strategi, pakai Japri juga di Zoom juga boleh, di Japri di WA juga boleh. Kita persilahkan. Oke. 1 menit lagi ya, kita mulai ya. Pemanasan dulu deh. Berarti sekarang kita pemanasan dulu. Saya mau melontarkan satu clue ya, pemanasan. Artis Indonesia. Penyanyi. Tidak. Wanita. Cantik. Wanita ya, cantik ya. Pesinetron. Tidak. Model. Pemain. Penyanyi. Tidak. Jomblo. Kemudian model. Berhijab. Punya anak. Berhijab tidak, punya anak ya. Akademis. Ya. Sudah pensiun. Akademisi. Sudah pensiun tidak, akademisi Islam. tidak. Masih muda. Ya. Islam. Berhijab. Berhijab tidak. Sering tampil di televisi. Di televisi. Tidak. Ya. Oke, ini udah mulai seru ya. Saya kasih clue kedua ini ya. Clue kedua adalah ada apa dengan cinta? Ya, anjir. Ayo. Aduh, kita nggak satu generasi nih ya, ya ampun. Ayo. Dian Sastrowardoyo. Ya, betul. Ding 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 Alia, betul. Nah, seperti itu ya kita mainnya nanti ya. Oke. Karena Alia berhasil menjawab pertanyaan pemanasan, nanti berarti Alia akan saya beri khusus dari saya sendiri berarti. Oke. Ya. Sudah siap ya, teman-teman ya? Dengan pertanyaan dari saya. Oke, tarik nafas dulu. Ya, nanti Mbak Fatimah terus nanti akan bantu ya. Jadi nanti teman-teman yang berhasil menjawab ya, misalkan nih jawabannya itu makanan dari Jawa Timur. Berarti teman-teman yang dari Jawa Timur minta tolong untuk bantu
menjelaskan. Nanti sambil Mbak Fatimah tuh share screen fotonya gitu. Jadi kalau udah benar ya, jadi kalau udah benar kayak gitu. Oke, pertanyaan pertama, makanan ya. Ini makanan dulu ya. Belum, bentar Patron, belum. Belum ya. Jadi, clue pertama adalah ikan. Sate. Tidak, Di laut dan bakar. Kuah. Dikukus. Dimasak. Pedas. dikukus Dibakar. tidak, dibakar tidak. Kuah, Pedas berkuah, ya. berkuah. Berkuah sedikit ya. Bersantan. Tidak, Gulai. tidak, Rendang. Asam manis. tidak. Berwarna kuning. Pedas. Tidak. Pedas ya kadang. Dipanggang. Tidak, Asam, Ibu. tidak dipanggang. Berminyak. Berminyak ya. Asam. Oke, saya beri clue kedua ya teman-teman ya. Dijemur. Ikan asin. Ikan asin. Ikan Tidak. Kemama. Ya, betul. Ding 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 Satria tadi yang duluan ya, berarti. Oke, 1 poin untuk kelompoknya Satria. Siapa nih kelompoknya Satria? Oh, jangan-jangan Satria sendirian ini di sini. Solo fighter. Oke, mungkin Mbak Fatimah tuh boleh share screen. Yang dari Aceh nih, mungkin bisa bantu untuk menjelaskan. Ikan kemama. Ya. Ikan kemama. Yang dari Aceh, Siapa nih yang dari Aceh? Ayo, yang dari Aceh. Saya kok. Ya. Coba dijelasin dong. Hayati atau Niora, boleh deh. Ikan kemama ini kan cara pengolahannya kan dijemur. Pertama dijemur kan ikannya, dikeringkan dulu. Terus setelah kering sampai keras nanti baru diolah menjadi seperti ini kayak gini. Baru bahan-bahannya nanti bahan nanti palingan nanti cabai terus pakai suntik gitu palingan Bu. Biasanya dimakan kapan ini Niora? Biasa dimakan waktu jam makan jam pakai nasi sih Bu. Kayak gitu. Ini jadi kayak Untuk lauk gitu ya? Iya Bu. Oke. Berarti ini agak pedas gitu ya, karena ada lombok-lomboknya nih. Ada cabenya. Iya Bu, agak pedas. Oke, terima kasih Niora dan terima kasih Satria sudah menjawab satu pertanyaan dari saya. Nah, ini nanti Mbak Fatimah tuh sama ini ya, dicatat ya nanti kelompoknya. Nanti jadi diwabri kira-kira yang menang yang mana. Oke, pertanyaan yang kedua, temanya adalah budaya. Ya, budaya teman-teman. Clue yang pertama adalah gotong royong. Mapalus. Ding 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 langsung bener ya. Alia. Oh, langsung ya. Oke. Yang asalnya Sulawesi Utara nih. Nah, monggo Rahman ya. Rahman ya ini ya. Rahman ini ya. Untuk dijelaskan. Ya, ini kegiatannya ngapain sih ini, Rahman, kalau Mapalus tuh? Itu bukan punya saya ya Ibu ya. Tapi kalau misalnya Ya siapa dong? Kok lupa sih?
Mungkin saya bisa, Bu. Oh, oke. Oke. Iya, Bu. Jadi itu budaya Mapalus itu atau gotong royong itu budaya di suku Minahasa di Sulawesi Utara. Jadi itu kalau misalnya ada apa ya, kayak ada kedukaan atau ada hal-hal yang terjadi di kayak di tetangga atau di satu desa begitu, Bu, itu biasanya kita sama-sama saling membantu, Bu, atau ada bersih-bersih di jalan yang seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Atalia. Ya, ini saya juga baru tahu nih. Aduh, saya banyak belajar sih dari teman-teman. Kayaknya habis ini lumayan tercerahkan saya, terutama terkait makanan sih ini. Saya ngelihat hasil assignment-nya teman-teman makanan kok kayaknya enak-enak semua ya. Jadi pengen nyobain. Oke, kita lanjut ke tema selanjutnya. Ya, saya acak ini semuanya. Tema selanjutnya adalah wisata. Ya, siap-siap. Clue yang pertama adalah pantai. Ada tebingnya, Ibu. Ya. Pintu kota, Ibu. Ya, ding 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 Muhmin ya. Ini dijawab oleh yang bikin sendiri ini sepertinya. Oke, mungkin bisa dijelaskan sama Mbak Fatimatus share screen. Gimana Muhmin? Bu, jadi pantainya itu ada tebing yang nantinya tebingnya di bagian tengah tebing kayak ada goa, seperti goa itu, jadi kayak seperti pintu masuk, jadi sehingga disebut pintu kota, Ibu. Jadi pantainya itu berbentuk teluk, pantai berkarang dan berbatu, bukan pasir, Bu. Banyak ya yang ke sana ya? Iya, Ibu, banyak juga. Jadi lubangnya itu berdiameter cukup luas, Bu. Bisa 2 buah truk masuk. Jadi kan kayak seperti pintu gerbang, kayak gerbang geprek. Seperti itu, Bu. Oke. Kayaknya bagus sih ini emang ini. Jauh nggak nih kalau dari tempatmu? Lumayan jauh juga, Ibu. Karena dia tidak di pusat kota, tapi dia di bagian ujung. Kayak 5 km dari pusat kota mungkin, Ibu. Oke. Ya, kelihatan bagus banget sih ini emang. Kayaknya Mbak Fatin kita perlu ke sana deh. Iya, kayaknya kalau di Jogja atau di Jawa Tengah ada yang kayak gini juga nggak sih? Tapi mungkin ada legenda-legendanya itu. Tahu nggak, Bu Fai? Di daerah pantai selatan. Ya, itu kalau kita di Jawa tuh ada mitosnya, ada yang jaga laut selatan gitu. Perempuan cantik gitu. Nah, biasanya tuh kalau di selatan itu. Oke. Tadi sudah dijawab oleh Muhmin ya, karena kebetulan dia yang membuat ya, ternyata lihat juga. Jadi ini berarti ada faktor keberuntungan juga ini ya teman-teman ya. Jadi harap bersiap. Oke. Selanjutnya topik yang saya suka, makanan ya. Clue pertama adalah kelapa. Berkuah. Tidak. Agak kering. Iya. Siap saji. Siap Tidak. saji. Oke. Dipanggang. Tidak. Dikukus. Digoreng. Dikukus. Dikukus. Ya. Sorry. Ininya Ada ya. gula merahnya. Manis-manis. Ya. Warna merah.
Nasi pulut. Sorry, enggak, tidak manis ya. Tidak. Kita juga harus belajar nih, soalnya aku nggak tahu juga nih. Oke, tidak. Oke, saya berikan clue selanjutnya ya. Clue selanjutnya adalah nasi. Ya, apa kira-kira? Warna kuning. Nasi kelapa, Ibu. Tidak, tidak. Ada bentuk, Ibu. Persegi? Ada. Tidak. Panjang. Segitiga. Tidak. Kepal. Tidak. Nasi ketan? Tidak. Nasi pulut, Ibu. Dibakar. Tidak. Dipanggang maksudnya. Tidak. Dikukus? Ya. Gurih? Aromanya wangi. Manis. Manis. Oke, saya kasih clue Nasi Padang. selanjutnya. Saya kasih clue selanjutnya ya. Singkong. Singkong. Itu kok sama seperti yang saya buat ya, Bu. Apa coba? Gitu. Iya, betul. Betul. Kayaknya saya tidak bukan gambarnya. Iya. Coba share screen Mbak Fatima terus. Kita juga mencari. Karena kita juga penasaran. Ini saya jujur bingung ya memilih karena ternyata budaya Nusantara kita tuh banyak banget makanan yang enak-enak. Nah, coba nanti Rahman bisa menjelaskan kira-kira. Jepa kan ya, Bu ya? Hah? Iya. Kita ngomongnya apa? Yepa, gitu ya, Rahman ya? Oh, iya, Pak. Kayaknya sinyal. Iya. Oh iya, yang mau sholat, boleh, monggo. Nah, coba bisa dijelaskan apa Rahman kira-kira makanan ini? Jaringan saya terputus. Oke, nggak apa-apa. Apa tadi, Ibu? Kenapa? Coba minta tolong dijelasin dong makanan ini kayak gimana? Saya mulai dari mana ya, Bu? Itu cuman makanan pengganti nasi saya. Itu cuman makanan sebagai makanan pengganti nasi. Kalau orang luar panggang gitu ya? Kalau mungkin di-share di Google mungkin lebih identik, kalau lebih gampang didapat kalau misalnya Ibu tulis pizzanya orang Mandar. Ya, itu tadi clue yang ketiga tadi, Mandar tadi. Jadi biar apa? Kalau saya untungnya belum sampai clue itu keluar sudah dijawab ya tadi. Jadi sudah. Clue keempat, sorry. Ya. Berarti itu dimakan sama lauk ya berarti ya, gantinya nasi ya. Bagaimana Ibu? Dimakannya sama lauk gitu ya. Kayak ini ya, kayak apa? Kayak orang India gitu kan makannya pakai roti gitu. Kalau ini kayak Ya hampir sama Ibu, karena memang ini lebih cocok untuk dimakan dengan bopi api. Apa itu? Ikan yang dimasak dengan kuah. Oh. Makannya disobek gitu, dicocolin gitu atau sama sendok gitu? Kalau itu sebenarnya tergantung orang makannya Ibu ya. Tapi kalau saya lebih suka disobek baru dicelupkan ke kuah ikannya. Oh, oke. Siap, oke.
Oke, terima kasih Rahman. Ya, 1 poin untuk timnya Rahman ya. Berarti Mbak Fatim. Iya, Hit. Bu. Oh, Oke. tadi bacanya gimana? Jepa. Jepa atau Jepa? Baca saja Jepa, Ibu. Oh, Jepa. 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 Ya. Jepa. Kita belajar pronunciation-nya. Karena mulutnya ini udah biasa mulut Jawa ya, jadi biasanya tuh medok gitu. Jadi kalau bahasa yang lain tuh agak susah. Oke, kita lanjutkan ya. Ini kita masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya adalah budaya ya. Sekali lagi budaya. Clue pertama adalah Ramadan. Malam hari dilaksanakan malam hari. Takbiran. Ya. Tumbul tohe. Ding 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 ding. Belum sudah betul ya, ya Allah. Ya, ini berarti yang mengumpulkan hadir ternyata di sini ya. Nah, coba Mbak Fatimah terus share screen sebentar. Kita biar Titi menjelaskan sedikit tentang ini. Ya, jadi ini kegiatan dilaksanakan pada bulan Ramadan karena dulunya itu kan di sini kan kurang pencahayaannya pada malam hari. Nah, sedangkan di Gorontalo ini kan juga istilahnya itu Serambi Madinah. Jadi agama Islamnya itu kental. Jadi setiap Ramadan itu semua masyarakat itu pergi ke masjid untuk tarawih gitu. Jadi untuk memudahkan ibadah ke masjid, jadi mereka menyalakan lampu minyak di sepanjang jalan menuju masjid atau juga di muka rumah warga. Nah, terus kan semakin ke sini semakin banyak pencahayaannya. Jadi hanya dilaksanakan 3 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dan itu juga untuk mengingat untuk memperbanyak ibadah di akhir-akhir bulan Ramadan gitu aja sih Bu. Oke, ini keren sih ya ininya, sampai jadi kayak jadi kayak syahdu banget gitu ya intinya. Tapi sampai sekarang masih ya berarti ya kalau di tempatnya Siti? Masih Bu, itu juga setiap tahunnya dilaksanakan lomba-lomba, jadi itu tetap masih diwarisi begitu Bu, jadi masih terpelihara. Di lomba menata lampu minyaknya gitu atau gimana? Iya. Oh, keren. Iya. Pernah ikut lombanya, Siti? Enggak? Enggak Bu. Kirain pernah. Hanya jadi penontonnya. Oh, tapi itu biasanya di mana lombanya? Itu di kota ada, di masjid juga ada, atau setiap desa itu juga nanti dilombakan mana yang paling baik. Oh, oke, keren. Ini menarik sih ini. Ini kayaknya saya yakin Mbak Fatim udah banget berarti dia kayaknya oh iya keren ya. Udah mikir dia. Oh iya. Oke. Keren banget Bu. Pengen kesana waktu Ramadan. Itu kayak seru lihat budaya Ramadannya daerah lain. Jadi emang kita tuh kayaknya harus tuh di ekskursinya keluar pulau deh. Jangan deket-deket gitu. Keren sih, serius. Oke, kita lanjut ya. Karena pertanyaannya masih ada. Kita balik lagi dulu deh ke makanan. Ya, ini paling gampang sebenarnya. Saya yakin nggak cuman orang yang nulis ini, teman-teman pasti tahu deh kalau saya udah bilang clue ini. Makanan ya. Clue-nya saya kayaknya nggak butuh banyak clue. Sambal. Penyedap. Pedas. Ya, tomatnya. Dabu-dabu. Ya. Atalia duluan. Oh, Atalia duluan. Oke. Ding Atalia duluan. Baru bilang sambal ya. Udah ini.
Oke, ini kelompoknya Atalia sepertinya memimpin ini. Atau jangan-jangan dari tadi yang jawab kelompoknya Atalia semua ini. Kita keep hasilnya. Nah, yang dari Manado? Siapa nih yang dari Manado? Dari Manado? Saya, Bu. Oh, alias Matalia ya. Wah, ini iya nih. Kalau katanya Ardika ini nge-cheat. Ini dari tadi yang keluar ini jawabannya dari sana semua. Ya, coba Mbak Fatim. Ini termasuk famous banget sih, bahkan saya tuh juga sering bikin sih, nggak tahu sih tapi rasanya otentik atau enggak ya. Ya, tapi ini emang enak banget sih, segar banget. Kalau di rumah kalian yang di Manado sering bikin ini juga nggak? Ada Bu, di Aceh juga ada. Sering, Bu. Iya. Tuh Hayati juga ya, Hayati. Badrun juga. Bu, sering, Bu. Oh. Ngiler, Bu. Ya, ini enak banget sih. Kalau misalnya di kampung saya Bu, itu dipakai misalnya kalau menyambut bulan suci Ramadan gitu Bu. Oh, gitu ya. Wah, iya. Ternyata dia ini ya, antar pulau ya ininya. Tapi emang bener-bener dia tuh kayak udah jadi apa ya? Kayak semua pasti tahu gitu loh sambal ini gitu. Walaupun yang di Jawa, yang di mana-mana gitu. Pokoknya kalau makan ikan bakar atau itu enaknya kayaknya pakai dabu-dabu deh gitu. Tapi kayaknya kita belum pernah apa ya resep yang otentik banget gitu. Ya saya sih bikin aja cari di apa Google, di Cookpad gitu, tapi nggak tahu rasanya beneran gitu apa enggak. Tapi saya sudah bangga gitu, udah bisa membuat itu. Lumayan lah ya. Oke. Terima kasih teman-teman dari Manado sudah menjelaskan tentang salah satu sambal favorit saya. Oke. Saya singkat deh ya, kayaknya 2 pertanyaan lagi aja. Jadi biar ganjil. Kalau 10 nanti takutnya sama. Kita ganti kategori. Kategori yang pertama adalah wisata. Ya, wisata. Oke. Wisata ya. Nah itu kelompoknya Satria harus jawab dong. Karena kita bukan, belum. Saya masih belum menentukan clue ya. Nah, pantai bukan ya. Pantai udah bukan. Oke. Dia ini clue yang pertama adalah bencana. Tsunami. Ya. Lengkapnya apa? Museum tsunami. Ya, ding betul. Tadi siapa ya Mbak Fatimah tuh? Kayaknya Rahman deh. Iya nggak sih? Ardike lah, Bu. Ardike. Nggak terima dia. Ardike, Bu. Aduh, Ardike, Bu. Nggak terima dia. Oke. Tadi Rahman dulu ada yang buka mic dulu ada. Saya balik kayak nggak ada yang apa berarti Ardike ini ya. Oke. Ardike. Oke. Ini aku juga buka layar besar. Nah, Hayati mungkin. Hayati sama siapa nih yang dari Aceh nih? Bu. Udah pernah ke museum ini tsunami belum? Udah Bu, sering Bu. Oh sering ya? Itu keren banget ya. Bayar nggak sih masuknya tuh? Iya Bu, bayar Bu, tapi bayarnya cuma 2.000 Bu untuk ngambil tiket aja Bu. Oh, sumpah serius? Iya Bu, serius. Wah, itu murah banget loh. Iya Bu, jadi kan Bu, museum tsunami itu kan Bu, itu dekat dengan Benjeraya Bu. Nggak jauh sih Bu, jaraknya antara Benjeraya, mungkin nggak sampai 1 kilometer lah Bu. Nah, jadi di museum tersebut banyak peninggalan sejarah kayak misalkan sisa-sisa tsunami di Banda Aceh kan Bu. Misalnya di situ masih ada misalkan Al-Qur'an yang kena tsunami itu masih utuh Bu, dan itu masih dibuat kayak itu akuarium kayak gitu Bu. Tempat-tempat itu Bu. Iya itu keren banget sih itu. Tapi bawahnya tuh masih ini ya. Misalkan kalau museumnya tutup gitu masih boleh diakses orang gitu nggak? Misalnya orang duduk-duduk di situ gitu.
Masih, Bu. Sementara itu kan maksudnya ada 2 lantai kalau Bu ya. Lantai 1 tuh, Iya. nah di lantai 1 tuh kayak kita masuk di situ ada kolam, Bu, kolam ikan-ikan kan, Bu. Nah, nanti di situ di lantai 2 ya kayak itu di yang di paling pojok, itu lantai 2, Bu, itu kayak jembatan. Di situ ada bendera-bendera yang simbolnya di situ kan, Bu. Itu persatuan seluruh negara kayak Australia, Amerika kan kemarin pas tsunami di Aceh itu kan banyak kan Bu negara yang bekerja sama untuk membangun Indonesia kembali kan yang membantu Aceh kan. Jadi situ ada simbol-simbol bendera yang artinya bersatu gitu Bu. Nah kemudian kalau kita masuk lagi ke dalam di situ kan banyak tuh peninggalan bekas-bekas tsunami kayak foto-foto, kayak kalung, kayak gambar-gambar tua lah Bu, ataupun dompet-dompet yang masih misalnya kan yang dulu masih disimpan, masih terjaga di situ. Dan yang paling unik kan Bu di situ gimana ya Bu? Di situ yang kalau menurut Hayati ada kalau nggak salah ada Al-Quran Bu. Tapi Al-Qurannya itu gimana ya Bu? Udah kena maksudnya udah kena banjir lah kan Bu, udah kena air kan Bu. Tapi Masya Allah Al-Quran tuh tulisannya tuh nggak mau kabur Bu, tetap utuh. Nah dan kemudian di musim itu masih dijaga Bu, dibuat kayak apa gitu Bu. Iya sih itu keren banget sih emang dari desainnya juga keren. Kebetulan karena mungkin saya dan Mbak Fatimah tuh sini orang arsitektur ya, jadi kalau ngelihat yang bangunannya kayak gini tuh langsung matanya langsung dan sering saya pakai buat bahan ngajar ini kalau Mbak Fatimah tuh yang Fatim ya beberapa kali. Iya. ini keren banget sih. Berarti ini salah satu list tempat kalau kita mau ke Aceh kayaknya nih harus banget sini berarti. Ini keren banget. Dan kalau saya nggak salah baca sih, katanya sih yang atapnya itu, jadi nanti kalau besok-besok ya kita nggak berharap lagi ya gitu. Ada ada kejadian tsunami atau apa. Jadi atapnya itu bisa digunakan sebagai tempat evakuasi gitu. Jadi sudah diperhitungkan tingginya, jadi nanti orang-orang atau masyarakat daerah situ bisa pakai rooftopnya untuk mitigasi bencana seperti itu. Itu keren banget sih. Ya. Terima kasih Hayati, tadi sudah menjelaskan. Kita jadi semakin pengen ke sana. Oke, ya. Ternyata teman-teman sudah mulai jago, jadi saya jadi semakin malas ini menanyakan pertanyaannya. Oke, satu pertanyaan terakhir ya. Bapak Timatus kira-kira sudah ada skor yang memimpin belum? Jangan dikasih tahu tapi, ada atau tidak? Belum ada Bu. Ada yang itu masih seimbang ini. Oke. Berarti ini satu lagi lah ya. Jadi sebelum kita akhiri, bentar. Luwes mari dah. Oh mari maghrib. Oke. Ya. Nih karena hari ini saya harus paralel ya. Jadi sebenarnya saya ada workshop hari ini. Jadi ternyata orang-orangnya sudah masuk ke sesi diskusi, saya masih di sini. Oke, kita lanjut lagi satu pertanyaan. Ini favorit saya, makanan ya. Kita balik lagi ke makanan. Oke. Ini untuk memecahkan skor imbang tadi. Loh, kok nggak jadi? Apa ini? Makanan. Clue yang pertama adalah ditumbuk. Sambal. Tidak. Gula merah. Ya. Katumbuk gola. Ding. Badrun akhirnya berhasil menjawab. Jangan-jangan kayak Badrun ya? Bukan Badrun Bu yang jawab. Ardike Bu. Oh Ardike lagi. Masa oh Ardike. Oh Ardike Sulawesi. Enggak, Medan. Ya. Ya udah. Tuh. Perasaan tadi aku ngelihat yang hijau-hijau ininya layarnya Badrun deh, enggak ya?
Atau aku salah ini ya, siwer ya mata aku. Oh, atau mungkin iya Bu Bayrun Bu. Sama juga satu kelompok juga, Bu. Oh. Oh iya ya. Aduh. Oke. Berarti jawabannya adalah Katumbu Gola. Nih, yang punya daerahnya nih bisa dijelasin dong. Kira-kira apa sih ini? Dimakan pas kapan? Ini tuh kayak ini loh. Kalau di Jawa tuh dibilang namanya tuh lemet. Ya, Fatim. Pernah tahu nggak lemet? Enggak, Ding. Kayaknya beda deh. Dari singkong. Oh iya sih, ini dari singkong ya. Dari jagung Bu, ini. jawab Bu. Ya, boleh. Ini sama dengan tugas saya sih Bu, Katumbu Gola. Nah, ini makanan khas Sulawesi Tenggara. Nah, ini biasanya ini makanan musiman Bu. Nah, biasanya Katumbu Gola ini dibuat pada saat panen jagung. Bisa jagungnya misal sudah sudah bisa untuk dikonsumsi begitu. Terus ini dikhususkan untuk jagung yang memang masih muda, yang nggak keras, yang masih lembek lah Bu. Kemudian makannya itu pakai lauk, terserah ya lauk, entah itu mau yang berkuah ataupun yang kering. Tapi rekomendasi sih yang berkuah sih lebih enak. Kemudian prosesnya cukup mau dibilang susah juga tidak, mau dibilang juga gampang juga ya, tergantung yang buat sih. Nah, ini pertama dipisahkan dulu nih antara jagung sama tongkolnya. Kemudian yang jagungnya ini bisa ditumbuk. Kalau misal tidak tumbukan itu biasanya digiling. Nah, setelah itu adonan jagung muda itu diaduk dengan santan atau mungkin dengan gula merah, tergantung selera. Kalau misalnya ada yang mau makan pakai gula merah atau mungkin yang mau warnanya merah bisa juga. Tapi kalau misalnya yang manis yang nggak pakai gula merah juga bisa. Kemudian dibungkus pakai kulit jagung yang tadi, terus dikukus. Itu sih Bu. Oke. Oh itu ini ya, berarti dimakannya sama kuah ya? Bukannya tadi dipakai ini ya, ada gula merahnya ya? Gula merahnya ini Bu. Campurannya Bu. Oh. Gula merah campur dengan adonan jagung tadi Bu. Oh berarti dia manis ya? Berarti cita rasanya ya? Iya Bu, manis Bu. Kayak Ardike Bu. Ini Ardika cowok apa cewek sih? Cowok, Bu. Kok Badrun bilang manis sih? Aku takut deh. Hati-hati, Bu. Setim Bu. Waduh, setim Bu. Oke. Ya, ini Ardika saya sarankan berhati-hati ya habis ini. Oke. Satu lagi deh, karena kita butuh 9 pertanyaan ya untuk memutuskan rantai keseimbangan. Clue yang pertama ini adalah tentang budaya ya. Di terakhir nih. Jadi persiapan ya. Clue pertama dari tema budaya adalah pesisir. Tarian tarik pukat. Ini orang betul. Aduh. Mereka kayaknya ini ya. Hafal nggak ya ini ya teman sekelompoknya ya? Ininya Niora ya berarti ya? Iya. Oke. Bisa dijelasin dikit deh. Sambil Mbak Fatimah terus menghitung dan nanti akan mengumumkan pemenang dari games minggu kedua kita. Lumayan nih. Tarik pukat ini mungkin terinspirasi dari tradisi yang menarik pukat di Aceh ya Bu. Mungkin dari situ sih terinspirasinya. Terus tarian tarik pukat ini dia menarinya yang berkelompok gini, rame-rame gitu, perempuan. Terus pakai tali gini, tali tarik untuk narik pukat gitu Bu. Gitu sih Bu. Ini terinspirasi dari ini ya apa? Nelayan gitu ya? Nelayan di pesisir yang narik pukat. Oke. Ini keren juga sih.
sebenarnya kita di Sidoarjo juga ada hampir sama sih. Tapi kalau ini merepresentasikan nelayannya, kalau kita tuh ibu-ibu nelayan yang menunggu suaminya di pinggir sungai, pinggir laut gitu. Itu namanya tarian Banjar Kemuning gitu. Kalau di kita itu biasanya deket sih dari kampus kita tuh tempatnya. Oke, terima kasih teman-teman sudah ikut games yang membagongkan di minggu kedua kita kali ini. Ya, lumayan ya. Jadi kita modul Nusantara kita nggak usah stres-stres ya. Jadi kita nggak usah terlalu mikir ini banget gitu. Kita coba 2 SKS-nya kita pakai buat penyegaran lah, refreshment dari perkuliahan kalian yang semakin padat. Gimana Mbak Fatimah tuh sudah ketemu pemenangnya belum? Sudah, Bu. Oke. Sudah ketemu pemenangnya. Sudah ketemu pemenangnya. Nah, nanti pemenangnya bisa minta tolong dipin nggak ini, Mbak Fatimah tuh? Bisa ngepin nggak? Oh, sebentar. Saya coba ya. Coba dulu. Pemenangnya. Skor tertinggi berapa Mbak Fatimah tuh? 3, Bu. 3. Oke, 3. Iya, 3. Ya. Pemenangnya mungkin bisa bisa dipin ya? Bisa ngepin ya, Mbak Fatim? Ini, Bu. Ini salah satunya. Ini sama jadi kelompoknya itu Atalia Makapia, Badrun Laude, sama Arika Zori. Ya, ini Bu, 3 orang ini. Alhamdulillah. Satunya sama siapa? Itu Ardike Lazuardi Manik, Atalia. Oh, Makapia dan Badrun, Bu. Kelompok 4. Iya. Mungkin bisa on cam dulu dong untuk kita foto.